Prinsipnya niat saya, niat kami DPRD memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Cilegon. Contohnya kemarin, bagaimana kita punya gagasan perda inisiatif tentang perda kepemudaan. Bagaimana perda kepemudaan itu di dalamnya kita menghasilkan salah satu muatan lokal, budaya lokal masuk kurikulum. Di sekolah-sekolah kayak 3 pilar, terumbu, TTKDH dan bandrong. Itu kan nanti masuk kurikulum sekolah dari TK, SD dan SMP. Mungkin aturan yang memang saya harus labrak ketika itu demi rakyat. Contoh, saya tolak kenaikan BBM, saya kirim ke Presiden ke Istana, saya kirim ke DPR RI, buktinya penerima surat itu saya berikan bahwa saya tidak main-main menyampaikan aspirasi. Dalam arti resiko buat saya, apapun itu. Ini kan suara rakyat, saya harus perjuangkan, sampai segitu saya lakukan. Yang mungkin mereka ini sering kurang tertarik dengan politik, padahal suara-suara mereka ini amat sangat berpengaruh terhadap kemajuannya Kota Cilegon nih, mengaspirasikan suara mereka nih, supaya mereka tertarik. Ada mungkin pesan-pesan khusus mungkin bisa menyampaikan kepada teman-teman sahabat BCO nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat BCO, tentunya masih di channel BCO TV. Dan pada kali ini masih dengan tema yang sama, yaitu DPRD Kota Cilegon ngapain aja sih. Dan tentunya kita kedatangan tamu yang amat spesial hari ini ya. Siapa lagi kalau bukan Ketua DPRD Kota Cilegon, Bapak Isro Mi'rad. Nah, selamat datang Pak Isro. Ya. Nah, alhamdulillah. Baik, sahabat BCO, kita akan ngobrol-ngobrol banyak ya. Apa saja sih sebenarnya ya dari tugas ya Ketua DPRD Kota Cilegon, ngapain aja dan seperti apa kegiatan-kegiatannya, tentu akan kita kulik sedikit demi sedikit. Nah, baik, kita langsung saja kita sapa Bapak Isro Mi'rad, Ketua DPRD Kota Cilegon. Baik. Bapak Isro, ini di sela-sela kesibukan Bapak ini tentunya ada beberapa hal yang dilakukan, banyak hal mungkinnya. Contohnya saya dengar tadi juga baru datang dari Jakarta, terus tadi mau ada acara interview juga. Ini bagaimana Pak memanage waktunya di sela-sela kesibukan Bapak ini seperti apa Pak? Iya, tentu pertama saya sampaikan salam hormat kepada masyarakat Kota Cilegon, wabil khusus para penggemarnya BCO. Sahabat BCO biasa dipanggil. Sahabat BCO biasa dipanggil. Dalam kesempatan siang hari ini saya sampaikan tadi apa yang pertanyaan, bahwa apa saja sih DPRD Kota Cilegon selama ini. Tentu karena ini jabatan publik yang tentu pertanggungjawabannya masyarakat juga harus tahu apa sih kinerja DPRD atau pekerjaan sebagai Ketua DPRD. Tentu sebenarnya seperti biasa pada umumnya aktivitas mempunyai tanggung jawab masing-masing. Dalam hal ini hanya kebetulan bahwa Ketua DPRD itu adalah simbol dari institusi. Bagaimana kegiatan-kegiatan yang normatif terkait dengan agenda DPRD maupun agenda-agenda yang mana melibatkan institusi lain. Dalam hal ini kan kita ada Forkopimda ya, Forum Pimpinan Daerah. Tentu di situ tugas saya bagaimana sesuai peraturan perundang-undangan sebagai simbol institusi, maka saya harus bisa menempatkan diri, menyesuaikan waktu mana untuk kepentingan institusi secara internal maupun secara eksternal. Sampaikan tadi bahwa sangat lumayan padat. Bagaimana kita punya mitra kerja. Forkopimda itu kan ada Kapolres, ada Dandim, dan Nanal, ada Kejari. Tentu mereka juga teman-teman punya kegiatan, yang mana kegiatan itu kami kadang harus hadir, kadang harus ada di kegiatan tersebut.
Ya, contoh sederhana saja, misalkan dalam 1 bulan ini Polres ada kegiatan atau Kejari ada kegiatan, maka ya kami harus hadir, kami harus ikut serta dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut, tidak hanya pemerintahan daerah ya, tetapi sebagai mitra kerja. Kedudukannya sama, tidak saling membawahi, tetapi bagaimana sebutnya juga forum pimpinan komunikasi daerah kan, Forkopimda itu tentu ini di luar dari yang ada secara normatif. Makanya membagi waktunya sangat luar biasa. Kadang-kadang kegiatan itu berbarengan dan kita saling support. Alhamdulillah kami di Forkopimda luar biasa, saling support, saling membantu, karena itulah fungsi komunikasi kami dengan mitra-mitra kerja yang ada di Kota Cilegon, seperti itu. Nah Pak, tadi Bapak Isra tadi mengatakan tentang komunikasi tadi. Nah, fungsi dari DPRD, dalam hal ini Ketua DPRD ya, Bapak Isra menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Cilegon, itu diundang hadir di situ sebagai apa fungsinya Pak? Tadi Bapak mengatakan sederajat, tapi sederajat sejauh apa seperti itu? Ya, kita kan dalam 1 bulan itu mesti rapat. Bagaimana semua berbicara sesuai tupoksinya. Tentu di situ saya sebagai wakil rakyat menyampaikan apa saja yang kondisi yang terjadi. Kayak contohnya kemarin ada geng motor banyak beredar kan. Kami coba di situ buka jari, misalkan beliau melaporkan, Pak Ketua nih bahwa kita menangani kasus ini sampai 12 sampai 13 kasus pelecehan seksual di bawah umur. Nah, maka di situ kita rembuk. Kita komunikasi, gimana solusinya menekan ini? Yuk kita sama-sama, misalkan, nanti kita datang ke sekolahan-sekolahan. Saya datang ke sekolah ini memberikan informasi penyuluhan tentang bagaimana kondisi kayak terjadinya kasus pedofil seperti itu. Dari Kamtibnasnya, dari Kapolres begini, geng motor, kita disitulah kita cari solusi, punya peran masing-masing. Artinya fungsi sebagai pimpinan daerah itu dalam 1 bulan sekali kita melakukan rapat. Informasi-informasi intelijen itu disampaikan dari Pak Kapolres maupun dari Pak Dandim kan gitu tuh. Kami sebagai pemangku kebijakan di daerah antara Ketua DPR dan Wali Kota, tentu di sini kita harus cari solusi bagaimana saling menguatkan, saling bahu, ujungnya memang untuk masyarakat gitu tuh, seperti itu. Ya, sahabat BCO, itu baru sekelumit nih ya. Ternyata tidak hanya duduk manis aja nih ya, Ketua DPRD ngapain aja gitu ya. Ternyata tadi ya sedikit isu tentang geng motor kemarin, terus turun ke lapangan, mengunjungi sekolah-sekolah, memberikan pembelajaran, begitu ya. Penyuluhan. Nah, baik sahabat Beco, kita kulik lebih dalam lagi. Nah, Pak Isra, kita mundur lagi agak jauh nih Pak Isra. Sebelum duduk sebagai Ketua DPRD ini, pengalaman Pak Isra sendiri seperti apa nih? Sebelum bergabung ke dalam kota, maksudnya sebagai gabung di institusi DPRD sendiri. Ya, dulu saya di LSM. Dulu saya di LSM sebagai ketua LSM di lokal. Nah, di situ memang saya sebagai karyawan tadinya. Sebagai karyawan salah satu pabrik yang ada di Ciwandan. Sebutlah pada saat itu ya hanya usaha pengusaha kecil-kecilan yang memang kadang dapat pekerjaan kadang enggak. Di situ saya coba berkiprah bagaimana untuk menjadi bagian dari masyarakat Kota Cilegon yang mempunyai gagasan bisa diimplementasikan terhadap Kota Cilegon pada khususnya. Bagaimana ide gagasan itu tentu tertuang kalau di DPRD itu kan dalam 3 tupoksi. Makanya sering masyarakat bilang ke saya, ataupun apa sih yang dihasilkan? Saya katakan memang benar. Apa yang kita lakukan tentu tidak bisa kita klaim, karena kami bukan eksekutor. Contoh terjadi kemarin masalah jalan ya, jalan betonisasi yang ramai di Ciwedus, yang Kubang Laban. Kan fungsi kami di situ, bagaimana menganggarkan, bagaimana mempressure pemerintah supaya segera direalisasikan. Nah, pada saat jalan itu terrealisasi, kadang-kadang kan kami diabaikan, kami tidak terlihat itunya karena memang eksekutornya kan ada di
eksekutif. Itu sudah bukan rahasia. Ibaratnya kami menyadari bahwa ya, terutama saya punya prinsip, setiap orang punya kelemahan tentu, tetapi jangan pernah berpikir kita bekerja itu mencoba merubah sesuatu yang mustahil. Ada di dunia ini yang sangat mustahil apa? Untuk disukai semua orang. Itu pekerjaannya sangat mustahil. Itu bagaimana Rasulullah juga manusia paling sempurna yang disebutnya Subhanalladzi asra bi abdil laila minal masjidil haram, dia di Isra Mi'rajkan, di Mi'rajkan, dan beliau sebagai uswatun hasanah. Ya kan, sebagai uswatun hasanah. Banyak yang tidak suka. Dan kembali juga kepada Firaun, kepada Abu Jahal, Abu Lahab, banyak pengikutnya. Jadi di dunia ini sesuatu yang sangat mustahil, yaitu untuk disukai semua orang. Itu sangat mustahil. Tetapi tentu kita dilihat oleh masyarakat secara langsung, jangan lupa juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, makanya sering saya berdoa, ya Allah gitu, tutupi aib hamba, kekurangan-kekurangan hamba, ingin berbuat baik, tetapi ada batas-batas kemampuan yang memang tidak bisa kami lakukan. Tetapi pada prinsipnya niat kami DPRD memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Cilegon. Contohnya kemarin, bagaimana kita punya gagasan perda inisiatif tentang perda kepemudaan. Bagaimana perda kepemudaan itu di dalamnya kita menghasilkan salah satu muatan lokal, budaya lokal masuk kurikulum. Di sekolah-sekolah kayak 3 pilar, terumbu, TTKDH, dan bandrong. Itu kan nanti masuk kurikulum sekolah dari TK, SD, dan SMP. Itu sudah dibuat itu, Pak? Udah, kemarin udah launching, saya sendiri yang meluncing karena wali kota waktu itu berhalangan. Jadi saya yang hadir dan meluncing itu. Dan itu kan bisa memberdayakan masyarakat. Masyarakat budaya yang mereka punya keahlian, punya kemampuan di bidang silat dengan ciri khas masing-masing. Maka itu nanti menjadi suatu muatan lokal daerah yang ini kelestariannya tetap kita jaga. Wah, subhanallah. Ini sahabat Bejo, ternyata Ketua DPRD Kota Cilegon kita ini tidak hanya memikirkan tentang politik saja ini ternyata ya. Di bidang pendidikan pun beliau juga concern ya. Di antaranya buat perda tadi Pak ya, tentang muatan lokal. Terutama tentang Perda nomor 10 tahun 2022. Perda nomor 10 tahun 2022. Tentang seni bela diri Pak ya. Dan ini akan masuk sebagai muatan lokal. Muatan lokal, jadi kurikulum. Kurikulumnya. Ini buat sahabat BCO ya, perlu diingat ini ya. Dan ini menarik ya. Tadi Bapak menjelaskan bahwa Bapak berawal dari karyawan biasa saja dan punya usaha. Kenapa Pak tertarik di dunia politik Pak? Iya, karena saya bermimpi pada saat Cilegon tahun 99. Pemekaran dari Kabupaten Serang. Saya di situ, Cilegon ini sempit. Saya tidak mau jadi penonton, tetapi saya harus jadi pelaku di kota yang saya cintai ini. Bagaimana saya lahir besar di Cilegon, asli orang Cilegon, bapak ibu orang Cilegon gitu tuh. Nah, ketika Cilegon pemekaran dari Kabupaten Serang, maka di situ saya punya mimpi. Mimpi itu ya tentu diiringi dengan doa dan perjuangan. Makanya sering saya katakan, setiap ada orang yang datang, tamu yang datang minta kerja atau seperti apa, tolong jangan berpikir kalian sekarang, oh saya hanya tukang kuli bangunan, nanti seperti apa. Karena saya juga merasakan kuli bangunan itu seperti apa. Tetap saya punya mimpi. Gitu tuh. Saya dulu kuli bangunan. Bagaimana saya ingat waktu itu, pengalaman sampai sekarang masih teringat. Hari Minggu saya jadi kuli bangunan itu tukang aduk. Itu bikin pagar Hotel Patarjasa. Patarjasa Anyar itu hari Minggu ngelihat teman bawa motor, bawa pasangannya itu kan. Saya di bawah pohon, masih pohonnya itu pohon asem kalau nggak salah, pegang cangkul gitu tuh kan, pas dohor
Saya makan, namanya nimbel ya. Ya, oh. Nimbel sendiri. Nah, waktu itu rupanya mandor nggak ngebeliin, nggak ngebeliin minum. Oh, minum, oke. Terpaksa waktu itu saya minum dari air keran. Oh. Air keran, terus saya bersih badan, sholat dohor, nangis saya di situ. Masya Allah. Nangis, sholat dohor di samping hotel itu. Di bawah itunya hotel itu, ya Allah kata saya, berikan saya pekerjaan yang baik sehingga kalau saya mau sholat tidak harus ganti baju, tidak harus mandi karena kotor. Di situ saya nangis. Itu siang hari itu. Nah, jadi ketika banyak orang yang datang ke saya, yang orang bilang susah atau apa, jangan putus asa. Jangan kalau mau lihat saya sekarang, apa yang nggak saya lakukan dulu dari kuli bangunan. Kalau istilah dulu ngompreng. Ngompreng itu ya kalau naikin bata di mobil truk, itu kalau berhenti makan di warteg itu enak, luar biasa. Makanya kalaupun sekarang saya makan di warteg, makan uduk di jalanan sama anak-anak, bukan pencitraan atau bukan pengen dilihat merakyat. Ya memang dasarnya dari situ ya? Dari situ gitu tuh. Lidah saya ya lidahnya lidah memang yang gak neko, bukan pengen dilihat orang lah makan di warteg, makan di itu. Ya kondisinya seperti itu gitu tuh. Jadi sering saya kasih motivasi kepada anak, kamu harus punya mimpi. Kamu jangan ngelihat tuh Kang Isro sekarang segini. Kamu waktu itu belum lahir. Bagaimana proses perjuangan itu luar biasa gitu tuh. Yang saya bilang, sesengsara-sengsaranya kamu mungkin belum nggak kayak sengsara saya dulu. Apa aja udah saya lakuin. Jadi kuli panggul gitu. Jadi preman di pelabuhan, rambut gondrong. Semua gitu. Jadi dulu setelah waktu itu kan waktu lulus SD kan di pondok ya, di Gobong gitu tuh, yang aji 3 tahun. Habis itu kan aliyah, nah habis lulus sekolah tuh, yang saya luar biasa apapun saya sempat berhidup di jalan tuh, di jalan dari situ tuh sampai di pelabuhan, rambut gondrong kan cuma kan dari pelabuhan ya. Ngomong kasarnya mah apa aja dikerjain gitu tuh. Ya seperti itulah. Nah sahabat Beco, menarik sekali ya. Banyak hal-hal yang tidak kita tahu ya, ternyata apa yang terlihat sekarang ini prosesnya tidak semudah apa yang teman-teman bayangkan gitu ya. Nah, tadi tentang perjuangan nih Pak Isro. Nah, kalau ketua dewan ini kan tentunya representasi dari rakyat ya, mewakili suara rakyat. Suatu ketika saya lihat di berita tuh ada demo-demo gitu Pak. Dan saya lihat Bapak berani hadir di situ tuh. Itu seperti apa Pak? Dalam menghadapi masyarakat yang banyak kan macam-macam tuh Pak ya. Ada yang mungkin yang main ya ucapan kasar atau yang ya interaksinya yang seperti tidak halus seperti itu. Bagaimana Bapak mensiasatinya atau menghadapinya seperti apa? Apa punya trik-trik khusus? Yang lain pada nggak berani Bapak muncul gitu bagaimana? Iya, karena saya dari awal sudah siap. Dengan resiko apapun yang harus saya hadapi. Itu kuncinya, saya harus siap. Dan alhamdulillah selama saya jadi ketua, silakan tanya kepada teman-teman buruh, teman-teman mahasiswa, pernah enggak ketika mereka demo saya nggak temuin secara langsung? Bener yang Kakang sebutkan. Tentu banyak kata-kata kasar yang saya terima. Ya cuma kan saya juga mantan aktivis. Yang dulu bagaimana di gedung dewan saya buka baju orasi, nunjuk-nunjuk dewan inilah itulah. Nah sekarang ketika saya menjabat, saya harus siap dengan itu, dengan kata-kata itu gitu, dengan kata-kata. Kayak contohnya, ada kejadian, saya ingat betul. Mahasiswa masalah kenaikan BBM, sampai saya sakit waktu itu, saking capeknya. Berganti-ganti kan yang demo, mahasiswa, buruh, masyarakat, kan banyak buat sehari-hari saya dengan Kapolres komunikasi bagaimana saya temuin gitu. Nah waktu itu saya labrak mungkin aturan yang memang saya harus labrak ketika itu demi rakyat. Contoh, saya tolak kenaikan BBM, saya kirim ke Presiden ke Istana, saya kirim ke DPR RI, buktinya penerima surat itu saya berikan bahwa saya tidak main-main menyampaikan aspirasi. Dalam arti resiko buat saya, apapun itu, ini kan suara rakyat, saya harus perjuangkan, sampai segitu saya lakukan. Walaupun memang pada saat itu
ketika masuk ruangan saya terima dengan baik. Nah, teman-teman mahasiswa ngajaknya di luar, di trotoar katanya, tanda tangannya. Ya kan saya harus nurut. Ketika di luar, BCO ngeliput. Nah, banyak komentar, oh pencitraan, kenapa nggak? Ya itu resiko. Resiko. Padahal yang minta kan teman-teman mahasiswa. Saya nggak nurut gimana? Mereka ngajaknya di luar, di trotoar. Saya duduk untuk menandatanganin itu. Tapi kan netizen dengan segala argumennya yang maha benar kan gitu tuh. Ya saya udah siap menerima itu. Cuma memang kadang-kadang keluarga yang memang mereka kadang shock ketika ada netizen yang memberikan komentar miring. Makanya kata saya, kamu harus siap. Nah, atau istri, kamu harus siap. Inilah resiko. Jangan pernah kita itu tadi berpikir bahwa menyenangkan semua orang. Itu nggak bisa, tapi niat kita itu yang lebih penting, itu yang Allah lihat gitu tuh. Ini menarik lagi nih, tentang keluarga nih Pak. Keluarga tentunya melihat sosok Bapak ini sebagai ketua DPRD Kota Cilegon dengan banyak kegiatan, kemudian dalam tanda kutip musuh nih Pak. Sejauh mana nih anak-anak Bapak dan keluarga di internal Bapak ini merasa canggung tidak di masyarakat, atau mungkin merasa risih, kamu anak ketua DPRD ini ya, seperti itu bagaimana Pak dalam menangani? Kan tadi menyampaikan tentu ada resiko nih, keluarga juga sedikit banyak ada dampaknya gitu. Ya sebelum itu lupa saya. Ada kejadian waktu itu Kapolresnya Pak Sigit, kejadian demo. Saya disuruh naik ke mobil komando, suruh orasi. Pak Sigit udah di atas, udah di mobil komando. Hujan-hujan tuh, saya naik, kan? Saya sampaikan apa yang saya bisa lakukan. Perda itu kalau memang harus saya bikin, saya buat. Tetapi jangan salah teman-teman, hierarki konstitusi kita itu mengatur bagaimana peraturan yang lebih tinggi mengarahkan peraturan di bawahnya. Perda kabupaten kota tidak boleh bertentangan dengan perda provinsi. Perda provinsi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kan dalam hal ini undang-undang tentu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, saya bilang pada saat itu, lagi saya orasi, rupanya ada satu buruh yang nunjuk-nunjuk saya suruh turun sama Kapolres. Kan saya orang lapangan ya. Kepancing lah saya juga emosi waktu itu. Kan saya kaget, lah saya suruh naik, begitu udah naik lagi orasi, ada salah satu yang nyuruh tuh saya turun sama Kapolres. Akhirnya saya turun. Kapolres nggak terima juga, agak emosi. Pas dengar banyak mabok minumannya, dia mungkin minum apa gitu tuh, sehingga enggak itu. Tapi saya kan udah kepancing emosi juga. Saya turun, saya kejar itu mana orangnya gitu tuh. Ini kok nggak ada etikanya, nggak ada akhlaknya. Padahal saya datang hujan-hujanan gitu tuh. Yang suruh naik ke atas juga mereka, teman-teman. Begitu udah naik ditunjuk suruh turun. Nah, coba Kakang pikir ketika dalam situasi seperti itu. Nah, disitulah gimana pengalaman yang sampai ya inilah resiko gitu tuh. Menghadapin orang banyak dalam situasi bagaimana menampung aspirasi. Kadang-kadang ya tidak. Jangankan yang melihat di luaran sana, ya pelakunya saja yang meminta aspirasi itu sampai hujan-hujanan saya temuin, dan Kapolres sikapnya seperti itu gitu. Nah, itulah yang memang nggak mudah, bagaimana menjaga hati untuk tetap tidak terpancing gitu tuh, karena di lapangan itu sangat keras, tidak semudah. Makanya bilang tadi ya udah resiko sampai ketemu seperti itu kejadian itu. Nah, kembali lagi ke tadi, tentu ya saya didik anak-anak saya karena mungkin anak yang kecil dia ibarat kata tidak tahu susah. Kalau anak yang pertama si kakaknya ini dia merasakan ayahnya dulu bagaimana ketika hujan tak bawa motor, butuh banjir mogok, saya gotong bopong itu dari tempat banjir di jalan itu, dia masih ingat betul kejadian. Makanya saya sering bernasihat, nah nggak boleh sombong,
sama orang, jangan mentang-mentang, jangan pernah. Nah makanya mereka rata-rata tidak pernah usaha ketua dewan. Justru mereka menjaga bagaimana untuk tidak ketahuan. Karena sekolahnya semua di Cilegon kan, itu tuh untuk tidak ketahuan bahwa dia anaknya ketua dewan. Tapi anak saya kan semua namanya ujungnya ada Mi'rajnya. Lintang Alifia Mi'raj, Putri Amelia Mi'raj. Jadi begitu di absen guru udah langsung nggak, oh kamu anak Pak Ketua Dewan Isro ya? Masa ngaku enggak? Kan gitu. Akhirnya tahunya dari situ katanya. Nah baru sebenarnya anak tuh nggak mau. Gitu tuh. Udah yang penting kata saya, kamu jangan cerita sendiri. Kalau orang lain tahu atau guru tahu itu mah nggak bisa ditutupin. Gitu. Nah, jadi sosok ketua dewan ya DPRD Kota Dewan ternyata tidak semudah yang dibayangkan dari sahabat-sahabat Bejo nih. Kemudian ini Pak Isro, tentunya kita tahu ya, kita ini terlahir di beberapa generasi nih ya. Ada generasi milenial, apalagi sekarang udah generasi X nih sekarang ini. Apa sih yang mungkin mereka ini sering kurang tertarik dengan politik, padahal suara-suara mereka ini amat sangat berpengaruh terhadap kemajuannya Kota Cilegon nih, mengaspirasikan suara mereka nih, supaya mereka tertarik. Ada mungkin pesan-pesan khusus mungkin bisa menyampaikan kepada teman-teman sahabat BCO nih. Iya, jadi memang ini tantangan buat kita semua. Bagaimana generasi milenial ini yang sekarang bonus demografi Kota Cilegon itu di angka 70%. Pemilih itu didominasi oleh usia dari 17 sampai 40 tahun. Bagaimana suara ini tentu diharapkan mereka punya sikap dalam berpolitik. Nah dimulainya dari mana? Ya peran aktif pemerintah dalam hal ini dan anggota DPRD pun, karena mereka kan begitu pulang kembali kepada masyarakat. Nah kan ada bagaimana lokasi atau kawasan-kawasan yang memang di lingkungan itu tidak ada anggota dewan. Kayak contoh di perumahan-perumahan kan, mereka akhirnya tidak tahu apa sih dewan itu kan. Ini memang agak dilema ya. Kecuali di kampung-kampung ya kayak kegiatan kan. Kalau di kampung-kampung misalkan ada kegiatan proposal apa, mereka tahu oh ke dewan apa kan gitu tuh. Mereka nyaris tahulah oh bahwa itu mau nyalon kan. Kadang ada generasi milenial yang dia asik dengan hobinya. Dia nggak mau ambil pusing dan pikirnya. Maka ada kasus kemarin ketika saya diminta jadi narasumber di SMA di Semandak. Itu saya dikasih narasumber bagaimana tentang demokrasi, memberikan pemahaman tentang demokrasi kepada anak-anak sekolah. Saya paparkan di situ. Ada saya bilang kita tidak boleh skeptis, kita tidak boleh apatis terhadap politik, karena suka tidak suka negara kita negara demokrasi. Bagaimana demokrasi itu oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, dan kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Maka rakyat diberikan kewenangan, diberikan mandat oleh negara untuk memberikan hak politiknya, suaranya menentukan pemimpin-pemimpin di negara ini, baik tingkat kota maupun kabupaten, tingkat provinsi dan pusat. Demokrasi membuka selebar-lebarnya bagaimana kalian teman-teman adik-adik mempunyai hak untuk memberikan hak itu, memilih, mendelegasikan siapa kira-kira orang yang pantas untuk menjadi pemimpin kan, seperti itu. Kalian nggak boleh apatis, karena suka tidak suka kebijakan apapun itu ada di tangan orang politik. Karena mereka pimpinan itu dipilih oleh partai politik kan, seperti itu. Maka tolong kata saya. Nah begitu selesai, ada pertanyaan yang menurut saya cukup mantap. Pertama, pertanyaan seorang usia anak di umur 14 tahun, dia bertanya dengan hebatnya ke saya, Pak Dewan katanya, Bapak tadi menyampaikan kita tidak boleh apatis
tidak boleh skeptis sama politik. Tetapi bagaimana para pejabat kita, pemimpin kita, ketika mereka sudah dipilih, mereka justru apatis kepada kita, kan kepada rakyatnya. Kata saya luar biasa ini. Ya makanya saya jawab, itulah menjadi parameter. Oh nanti ada 5 tahun kembali. Nah disitulah anak-anak bisa melihat, oh ternyata ini yang kemarin dipilih pada saat pengennya seperti ini, ternyata begitu dipilih begini. Nah disitulah menentukan lagi. Makanya jangan gegabah memberikan hak itu kepada seseorang, karena lama menunggunya 5 tahun untuk merubah pilihan yang ketika kita merasa memilih tapi tidak tepat dengan orang yang kita pilih. Seperti itu. Iya. Nah, ini sahabat Bejo, apa yang disampaikan oleh Bapak Isra ini penting ya. Suara dari teman-teman semuanya, sahabat Bejo semua, jangan takut, jangan skeptis atau apatis ya. Adapun itu proses. Nah, itulah fungsi dari anggota dewan ataupun DPRD ya, mewakili suara rakyat begitu suara ya. Nah, kalau ada yang perlu ditanyakan bisa langsung tanya. Diminum dulu Pak. Silakan nih, ini dari Kuele nih Pak. Kuele. Ya dari Kuele Pak. Bismillah. Produk dalam negeri. Nah, baik, kembali lagi. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang di awal tadi ya, tentang tugas tadi ya. Nah ini kan ada beberapa komisi Pak ya, yang di DPRD ini ada komisi 1, 2, 3, dan 4 yang nggak salah ya, ada 4. Nah dalam setiap memimpin nih Pak, tentunya sebagai pimpinan dari anggota-anggota yang ada, dari komisi-komisi yang ada, banyak perbedaan pendapat Pak. Sering nggak sih Pak, bentrok kemudian beda pendapat, lalu ada hal-hal yang stuck, terus bagaimana dalam hal menangani seperti itu Pak, menghadapinya? Iya, jadi kita di DPRD itu masing-masing adalah utusan partai. Saya sampaikan ke mereka bahwa ketika kita menjadi bagian utusan partai politik, ada di mana keputusan itu yang harus kita mengikuti arahan dari partai politik kita masing-masing. Maka saya sampaikan, saya hormati itu, karena kita harus menyadari ketika kita berbeda pandangan, berbeda pendapat, dan itu menjadi kewenangan partai politiknya untuk menentukan arah kemana, maka sepenuhnya saya sampaikan, saya hormati itu. Tetapi jangan lupa tetap kita jaga soliditas keluarga besar DPRD. Ketika memang kita harus berbeda, ya harus berbeda. Tetapi kita tetap menjaga keutuhan, harmonisasi di DPRD. Bagaimana Komisi 1 tentang pemerintahan, Komisi 2 tentang kesejahteraan rakyat, Komisi 3 tentang pendapatan dan retribusi kan, Komisi 4 tentang pembangunan. Nah, tugas saya sebagai ketua DPRD, ketika ada aspirasi masuk yang berupa surat, apal segala macam, minta RDP, oh kaitannya kasusnya apa, saya bisa melihat, oh ini kasusnya misalkan minta RDP terkait dengan industri, ada sengketa dengan buruh, oh maka saya disposisikan Komisi 2 untuk menindaklanjutinya, maka saya disposisi diperintahkan ke Komisi 2. Nah misalkan tentang pertanahan, ada sengketa tanah, ada yang ingin dimediasi oleh DPRD, maka saya disposisikan ke Komisi 1 gitu. Tentang lingkungan pencemaran lingkungan apa segala macam, masyarakat ada yang mengusulkan untuk hearing apa, maka saya posisikan di Komisi 4. Dan kadang sering juga lintas komisi, karena di urusan lingkungan itu kadang-kadang Komisi 1, Komisi 2 dan Komisi 4. Maka di situ harus jeli ketua DPRD, ini kasusnya terkait apa, maka komisi mana yang harus menindaklanjuti, karena di situ tugas kerja DPRD ada di komisi. Nah seperti itu, maka saya sampaikan bahwa terjadi kasus dulu, bagaimana itu bisa di mosi tidak percaya ketika ketua DPRD mendisposisikan tupoksi yang bukan pada komisinya. Itu bisa diprotes, yang harusnya komisi ini malah dikasih komisi yang lain. Nah itu juga jadi persoalan. Dan alhamdulillah banyak perda-perda yang
inisiatif yang sudah kami terbitkan, yang produk hukum daerah, ya salah satunya itu tadi bagaimana kearifan lokal, muatan lokal itu dan pondok pesantren, perlindungan pondok pesantren dan madrasah itu seperti itu. Apa sih kerja DPRD yang nggak bisa dilihat secara kasat mata karena nggak bisa mengklaim. Wong eksekusinya kan ada di mereka, kewenangannya 6, sementara kita 3. Kan gitu tuh. Yang lebih menonjol mereka kewenangannya adalah eksekutor, pelaku, penentu gitu tuh. Sejauh mana nih Pak? Iya, kan dari bagian tentang di eksekutif ini ya. Batasan dari DPRD sendiri seperti apa Pak? Apakah ketika ada sesuatu yang kurang dengan aturan mainnya dipanggil turun langsung, atau makanan advokasi misalnya tidak sesuai dengan aspirasi rakyat terhadap eksekutor, itu bagaimana Pak? Iya, itu ada sifatnya aduan berupa surat, ada yang kita tindak lanjuti secara langsung meskipun tidak ada surat, tetapi ini yang bersifat internal pemerintah. Kayak contohnya ya masalah infrastruktur yang kewenangannya ada di daerah, ya maka kita tidak harus ada aduan, itu kita bisa langsung panggil, kan gitu tuh, kita bisa langsung. Kenapa seperti ini? Nah, terkait dengan controlling, banyak masyarakat juga saya sampaikan dalam kesempatan ini yang menganggap kayak contohnya ada pembangunan jalan, oh dia tidak sesuai spek, oh dia harusnya pakai semennya ini, pakai itunya ini, tapi itu ngadu ke kita misal. Itu mohon maaf, itu tidak bisa kami kontrol secara langsung. Karena apa? Ada lembaga lain. Bagaimana yang bisa mendukung itu adalah nanti dari PH, ya kan? Ada pendampingan biasanya dari Kejari, nah terus ada pemeriksaan dari BPK. Maka kontrol itu saya tidak, DPRD tidak sejauh itu. Bukan kepada speknya harus ini itu, bukan. Itu ada lembaga lain, ada institusi lain yang kewenangannya di situ gitu tuh, bukan DPRD. Nah, sahabat BCO, tadi sudah disampaikan lagi ya oleh Bapak Isro ya selaku Ketua Dewan, ya batasan-batasan apa saja sehingga tidak serta-merta apa-apa dewan gitu ya Pak ya. Nah, kita kembali lagi tadi ya, ngapain aja sih? Bisa nggak nih Pak? Ketika rapat gitu ya, rakyat bisa melihat gitu ya kondisi rapat paripurna atau pada saat sidang komisi gitu, rakyat bisa melihat secara terbuka begitu. Nah, jadi begini, karena paripurna itu ada 2, rapat juga ada 2, rapat tertutup dan rapat terbuka. Itu bisa itu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bagaimana ada yang sifatnya harus tertutup dan ada juga yang harus terbuka. Tetapi ketika terbuka juga, kayak contoh rapat paripurna APBD contohnya, itu bersifat terbuka. Maka DPRD mengundang rakyat. Rakyat itu siapa yang diundang? Ya tentu kan nggak semua masyarakat Cilegon. Tentu ada ormas-ormas, ada ormas kepemudaan yang kita undang bagaimana untuk hadir, ada mahasiswa yang hadir. Tapi yang harus kita kasih tahu bahwa di situ ada aturan main. Ada aturan main yang harus dihormati juga oleh rakyat. Dalam hal ini apa? Mereka pada saat rapat paripurna itu haknya diambil sudah, hak bicaranya. Pada saat rapat paripurna itu sakral, haknya sudah diambil sama siapa? Sama perwakilannya itu tadi. Karena dia dipilih oleh rakyat. Maka undang-undang mengatur kamu hanya wajib hanya cuma hadir, duduk mendengarkan. Tidak boleh berpendapat. Di situ, di forum itu tidak boleh berpendapat. Kapolres pun, Dandim pun tidak boleh berpendapat kecuali 40 anggota dewan ini. Karena apa? Yang tadi mandatnya sudah diberikan. Maka 40 anggota DPRD ini mewakili 453.000 jiwa masyarakat Kota Cilegon yang terbagi dalam 4 dapil. Nah, di situ makanya pernah ada kejadian kalau mau protes di luar boleh. Di luar ruang rapat paripurna itu boleh, di luar gedung sana.
demo apa segala boleh. Ketika dikatakan tidak sependapat. Tetapi di ruangan itu saya sampaikan kepada bukan kami yang tidak membolehkan, tapi aturan. Aturannya, kok kenapa bisa begitu? Karena suara Anda sudah diwakilkan sama 40 orang ini. Mereka hasil dipilih oleh rakyat. Maka mereka lah yang harus menyampaikan. Diwakilkan seperti suaranya. Ketika di ruangan paripurna. Gitu tuh. Gitu. Boleh, tapi di luar pagar. Makanya pernah waktu ada kejadian, ada mahasiswa yang ngebentangkan spanduk itu rapat paripurna. Itu mereka, kenapa tidak diperbolehkan? Karena undang-undang yang mengatur itu. Silahkan bedah. Gitu tuh. Sahabat Bejo, ingat ya. Bukan dikebiri suaranya, bukan. Iya, betul. Jadi boleh. Ya, ada aturan yang harus ditaati ya. Boleh. Jadi menyampaikan boleh, berarti pada saat sidang paripurna tadi ada jenis-jenisnya ya, Pak ya. Terbuka dan tertutup. Adapun terbuka, ada aturan mainnya harus ditaati. Ada aturan pada saat rapat paripurna. Ya? Iya. Nah, kalau rapat-rapat lain mah itu RDP mah mereka punya aspirasi. Pada saat paripurna. Gitu tuh. Nah, baik. Nah, ini satu informasi yang baik sekali buat sahabat Bejo, terutama yang generasi X yang menilai yang sekarang ini tentunya perlu melek politik kayaknya nih. Jadi mereka tahu bahwa kita punya aspirasi, kita tahu suara kita sudah direpresentasikan di anggota Dewan semua, dan tentunya mereka tadi yang Bapak sampaikan ada kepentingan-kepentingan yang memang harus disesuaikan ya, dalam mensinkron padukan ini, Pak. Ini seperti apa caranya, Pak? Tadi Bapak sudah menyampaikan ada yang dari amanat partai gitu kan, terus ada lintas partai juga ini menyamakan seperti apa? Ada acara khusus nggak? Misalnya ada nggak ketika di luar programnya ada apa acara FEMGate atau apa internal DPRD itu ada nggak sih, Pak? Enggak ada. Nggak ada. Kami jaga hubungan emosional sesama anggota dewan itu bagaimana pada saat rapat-rapat, pada saat kita lagi acara santai, bahwa saya sering sampaikan, kami menghormati, kami memaklumi, tapi tolong ya, bahwa kita ini keluarga besar DPRD, kita harus saling jaga silaturahmi, kita jaga kekompakan. Tetapi ketika memang ada keputusan yang harus berbeda, itu harus diwakili oleh teman-teman melalui amanah partai politik masing-masing, maka itu semua jangan jadi perpecahan. Nah, seperti itu, hanya itu saja sih yang memang sering kita sampaikan dalam berbagai macam kesempatan. Makanya alhamdulillah ya, bukan pekerjaan yang mudah. Bagaimana isi orang di kepalanya kan masing-masing, cara perspektifnya, cara pandangnya itu. Nah disitulah memang kalau sering saya sampaikan bahwa kami adalah ketua. Saya itu ketua, berarti sifatnya koordinasi, kecuali kepala. Kalau kepala kan instruksi ke bawah, kepala daerah, kepala kepolisian Resort Cilegon, Polri, berarti kan instruksi. Kan komandan Kodim, kan bahasanya kan hierarkinya instruksi. Kalau saya kan ketua itu koordinasi sifatnya, makanya ya disitulah yang bersifat-sifat menjaga kerukunan, menjaga tetap soliditas, karena keuntungannya itu ketika kita kompak, program-program DPRD yang menyangkut kepentingan masyarakat kan tidak terpenggalah. Gitu. Betul. Nah, tadi bicara masa perpecahan nih, Pak ya. Ini kita sudah dekat dengan tahun politik di 2024 ini nih. Ekspektasi dari Bapak sendiri sebagai ketua dewan apa di 2024 nih? Nah, justru berbeda dari orang yang lihat pada umumnya. Justru ketika menjelang pemilihan politik, teman-teman itu yang hubungan emosionalnya walaupun berbeda partai, tapi satu dapil, mereka saling menghormati. Justru terjaga silaturahminya sebenarnya daripada dengan pendatang baru. Gitu tuh. Kalau sesama anggota dewan yang lagi menjabat, kayak contoh saya dulu 2014, pertama, kedua 2019, saya di situ ada Pak Hasbi,
Oh ya. Satu dapil. Ada itu misalkan siapa dulu Bu Uyun misalkan. Oh Pak, ini basis saya. Tolong Pak Isro jangan masuk sini ya. Pak Hasbi ini juga basis saya. Kita ada komunikasi justru. Justru lebih terjaga gitu. Daripada yang baru. Itu kan serampangan gitu. Iya, Pak. Nah, justru menjelang 2 tahun politik itu sebenarnya kita di DPRD itu saling berbagi lapak. Artinya tolong sih Kang jangan masuk sini, ini mudah saya enggak. Oh yaudah. Gitu. Malah ada komunikasi yang baik gitu. Cantik walaupun gitu ya. Berbeda partai. Gitu. Berarti Bapak sudah 2 periode nih ya? Udah 2 periode. Nah, ini sekiranya nih Pak, ada tanggung jawab atau amanah dari partai, Bapak siap nggak Pak? Ditempatkan dalam posisi yang sekarang ini mungkin lebih lagi. Jangan mancing-mancing. Itu mancing-mancing itu. Udah tahun pertanyaannya itu. Mancing saya supaya berstatement bagaimana saya 2024 nanti. Saya berpikirnya Kang bagaimana menyelesaikan tugas. Siap. Ketua DPRD, makanya dalam momen-momen PHBI saya kemarin alhamdulillah ada 32 undangan dari masyarakat yang waktu pun Maulid Nabi sudah selesai masih ada lagi Maulid Fatimah itu segala macam dipadukan dengan Qaul Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, di situ saya dengan para ulama minta doa, Pak Kiai mohon doakan saya mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan tidak ada rintangan karena berat tanggung jawab ini yang saya emban. Jadi forum-forum seperti itu saya pergunakan bagaimana untuk menjalin silaturahmi dengan para tokoh kiai, kadang di pesantren kan. Nah, disitulah wahana di mana saya berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kadang Pak Ketua ini, walaupun itu bukan dapil saya. Oh ya? Aspirasi itu kan tetap saya harus ada karena saya sebagai simbol, sebagai ketua DPRD. Ketika saya ke Merak, ketika saya ke Purwakarta, ada aspirasi Pak Ketua ini kita sering banjir atau ini tolong, maka harus saya tampung. Itu tuh harus tetap walaupun itu bukan dapil saya, karena menjadi kewajiban. Gitu, suara rakyat. Baik. Ya, walaupun seperti yang sudah dijelaskan dari Bapak Isra tadi ya, di sela-sela kesibukannya membagi waktu antara keluarga, terus ada skala prioritas dari internal dewan sendiri, terus partai. Sekarang kami ingin dari Pak Isra selaku Ketua DPRD Kota Cilegon mempunyai pesan ya terhadap masyarakat Kota Cilegon ya, khususnya dalam mendekati tahun politik ini apa, kemudian harapan dari Bapak Isra seperti apa? Monggo. Iya, bahwa dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ataupun dalam forum-forum saya ada kesempatan jadi narasumber, saya sering juga sampaikan kepada teman-teman bahwa yuk kita selalu berpikir segala sesuatunya diniatkan untuk ibadah. Ibadah itu dalam arti begini, saya dunianya sudah di dunia politik. Maka dengan jalan politik ini mudah-mudahan menuju surga saya dari jalur politik. Karena apa? Surga itu ada 8 pintu kata para ulama, dan mungkin saya jalurnya dari jalur politik. Bagaimana mengadvokasi kepentingan masyarakat? Ada yang kita bisa lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal jariah. Jangan berbicara politik itu kotor, kejam. Persaingan itu dimanapun sama. Hanya bedanya di politik itu jadi konsumsi publik karena jabatan publik. Karena semuanya sama persaingan itu. Enggak dikerja di kantor, enggak di kuli bangunan, enggak di karyawan swasta yang lain. Sama saja persaingan itu ada. Karena hakikatnya memang manusia itu bersaing. Dalam beraktivitas itu bersaingnya bedanya secara sportif atau secara baik atau secara tidak baik. Maka jangan pernah ngerasa selalu berpikir bahwa politik itu kotor, kejam gitu. Tidak. Justru
dalam bahasa Yunani itu kan politika ada awal kata dipolsi. Bagaimana politik meraih kekuasaan, merebut kekuasaan untuk kesejahteraan masyarakat, itu kuncinya. Nah, banyak ibadah di situ yang kita bisa lakukan. Ya banyak juga tantangan dan dosanya, sama saja. Resikonya sama juga, tapi kan apa? Contoh, kayak saya menginisiasi bagaimana Cipala ada air. 2021 saya ingat pada tanggal 27, saya dilantik Maret, April itu saya undang Indonesia Power, saya undang KTI, saya undang PDAM. Bagaimana supaya Cipala ini bisa air masuk? Tolong, kata saya. Waktu itu saya undang di ruangan saya, Perkimnya saya undang. Tolong ini kalau bisa pipa yang dari KTI menuju Indonesia Power disuit untuk bisa didistribusikan ke warga Cipala yang masuk kelurahan Lebak Gede waktu itu. Saya minta tolong. Akhirnya dibikin tim lah. Nah, alhamdulillah air itu sampai ke sana. Waktu itu sebagai ketua timnya Perkim. Nah, saya bilang kepada Dinas Perkim, Pak Buhari waktu itu, sampai udah pensiun sekarang, mudah-mudahan ini jadi jariah kita. Ketika air itu mengalir ke sana, ada kebijakan kita, ada pemikiran kita yang kita tuangkan untuk bagaimana. Terserah klaim eksekutif, terserah klaimnya itu siapa. Yang penting Tuhan Allah tahu. Gitu. Nah, disitulah bahwa menuju jalan kebaikan banyak membantu orang. Dengan contohnya kalau kita dokter, kita hanya membantu orang menyembuhkan orang sakit 100-200 orang. Tapi ketika kita menjadi orang politik, bisa kita jadi pemimpin, jadi orang punya kebijakan. Ketika kita memberikan kebijakan, menggratiskan biaya kesehatan, seperti itu, biaya pendidikan, honor guru ngaji, ibaratnya salah satu contoh, kita bikin jalan, walaupun bukan duit kita, tapi duit rakyat, tapi kan kebijakan kita ada di situ, sama-sama, itu mudah-mudahan jadi jariah, sama saja ibadah. Itu tantangannya besar ya besar, kesalahannya besar tidak di dunia dan di akhirat, sama aja gitu tuh resikonya. Maka gimana kita niatnya. Dan jadi saya berpikir, makanya sering ketika Maulid Nabi apa Pak Kiai, mungkin saya mah takdirnya di politik beribadahnya. Maka ada salah satu kiai juga yang berbicara, kamu mah nggak masalah nggak puasa Senin Kemis, itu masuk surga kamu itu bukan dari situ. Itu membiarin para kiai masuk surga lewat jalur itu, iya kan? Bagaimana ustadz atau masyarakat biasa, kamu mah kewajibannya tugasnya mensejahterakan masyarakat. Jangan karena hari Senin kamu lemes, lagi puasa, enggak ngontrol masyarakat, enggak apa, mendingan kamu enggak puasa, katanya kan seperti itu. Karena tugasnya beda, itu tuh meraih surganya dengan cara advokasi, dengan cara kebijakan-kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Suka tidak suka, ya banyak orang yang tidak suka tentu. Dan sering saya katakan, apalagi ini dunia menjelang tahun politik, saya nggak bosan-bosan kepada sahabat BCO, tolong berbeda pendapat itu sudah menjadi kodratullah. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, tentu akan berbeda. Dengan perbedaan itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Jadi saya pesankan kepada sahabat BCO, tolong bermedia sosial yang bijak. Jangan karena kita berbeda pendapat, berbeda calon pimpinan, kita saling hujat, menyampingkan kaidah-kaidah agama, akhlak. Kita menghujat orang, kita memfitnah orang, akhirnya terkena undang-undang ITE. Itu yang saya sering sampaikan. Jangan sampai karena berbeda pandangan politik justru mengeluarkan komentar-komentar yang sifatnya hujatan atau menghina. Maka jangan sampai ada lagi kasus-kasus yang walaupun demokrasi, tetapi kita sebagai orang timur, kita yang apalagi Cilegon mayoritas beragama Islam, bahwa jagalah akhlak. Dengan akhlak itu maka tatanan kehidupan kita akan insya Allah lebih baik. Gitu.
super sekali sahabat Bejo ya. Kalau kita bicara tentang ekonomi, Bapak Isra ini tentunya banyak hal yang akan kita dapat ya. Dari pengalamannya, dari mulai tukang kuli, coba saya luar ekspektasi saya juga tadi mendengarkan cerita kuli, sementara melihat teman-temannya hari Minggu jalan-jalan, beliau ngaduk, coba ketua dewan ngaduk gitu ya, wah subhanallah. Dan beliau juga menyampaikan bahwa menjadi ketua dewan sudah menjadi resiko, apapun sudah siap. Tapi beliau sebagai representasi dari rakyat, dia juga turun ya ke lapangan, melihat, mengadvokasi sampai selesai, sampai dihujat pun beliau juga sudah menjadi resiko. Nah sahabat BCO, mungkin banyak hal yang dapat kita ambil ya dari yang disampaikan oleh Bapak Isro. Yang banyak program-program yang dari Bapak Isro sampaikan sudah disampaikan, dan sahabat BCO juga mendengar sendiri langsung dari Bapak Isro. Nah tentunya nanti kita akan mengulik lagi di acara-acara berikutnya. Begitu Pak Isro ya. Terima kasih atas kedatangan Bapak Isro. Di sela-sela kesibukan Bapak Isro, tentunya nanti kita ada event-event berikutnya. Semoga kita diberi umur yang panjang, dan kami dengan Pak Isro juga mendapatkan aman, selamat, lancar, dan barokah buat kedepannya. Terima kasih sahabat Beco. Saya Wan Hadi Susanto. Pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.